Halo guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Kali ini aku akan update untuk pesan semesta harian. Untuk hari ini hari Senin tanggal 9 Oktober 2023. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya. Jadi bisa cocok bisa enggak ya. Mungkin semua pesan yang aku sampaikan bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Untuk yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi atau cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke, aku awali untuk pesan healingnya. Dan maaf hari ini aku postingnya kesiangan ya. Oke, tapi semoga aja kalian tetap bisa menerima pesan semesta ini dan bisa dijadikan motivasi atau pencerahan. Oke, untuk pesan healingnya, ask for some help ya. Jadi jika kalian memang merasa berat, kalian merasa punya permasalahan yang menurut kalian tuh udah nggak tahu harus bagaimana jalan keluarnya, solusinya, atau mungkin ya sekedar kalian ingin sharing ya, berbagi, it's okay, kalian minta aja bantuan ya ke ask for some help ya, mintalah beberapa bantuan atau pertolongan. Tidak perlu gengsi atau mengedepankan ego ya. Karena apa? Kita ini manusia biasa, kita tuh punya limit ya. Kita nggak bisa menanggung segala hal sendiri, menyelesaikan semuanya sendiri. Dan kita bukan manusia yang mengetahui segala hal semuanya di dunia ini ya. Pasti semua itu ada plus minus, ada kekurangannya. Jadi jika kamu merasa berat, mintalah bantuan ya. Meminta bantuan bukan berarti lemah, tapi kita punya keterbatasan. Oke, kita lanjut untuk pesan semestanya. Oke. Friendship, pertemanan. I understand that a friend is in my life for a reason. Jadi pertemanan yang dihadirkan di kehidupan kita itu kita harus pahami bahwa seseorang dihadirkan, seseorang teman datang, teman pergi itu dalam hidup kita itu untuk sebuah alasan ya. Ada yang memang sekedar hadir untuk memberikan pengalaman hidup, untuk memberikan pelajaran, untuk menguji sejauh mana kesabaran dan kebijaksanaan kita. Ada yang memang dihadirkan sebagai soulmate kita ya. Soulmate itu nggak hanya untuk percintaan ya, friendship, pertemanan, persahabatan juga soulmate. Nah, jika seorang teman memang dihadirkan stay dalam jangka panjang, dalam waktu lama menjadi sahabat kita, yaitu untuk sebuah alasan, yaitu ya memang semesta menghadirkan dia untuk menemani perjalanan hidup kita ya. Tapi jika seorang teman dihadirkan di kehidupan kita untuk sementara, kita nggak perlu komplain, kita nggak perlu nyalahin siapapun, apalagi nyalahin teman kita itu ya, karena semua itu everything happen ya, it's for a reason. Segala hal itu terjadi karena ada alasannya ya. Dihadirkan hanya memberikan pelajaran hidup, memberikan pengalaman atau pengetahuan baru, wawasan baru. Jadi ketika sesuatu hal terjadi ya, entah kita jadi berkonflik sama teman atau teman kita harus pergi dari kehidupan kita, kita nggak bisa dong nyalahin orang lain gitu, karena semua itu dibalik itu ada alasannya. Begitu pula untuk persahabatan yang kita bangun dan itu stay ya, yang artinya menemani perjalanan kita. Kalau teman harus pergi dari kehidupan kita ya, artinya fase dimana kita menemani dia itu udah selesai ya. Bukan berarti kita harus memusuhi, sakit hati, negative thinking, apalagi berburuk sangka, bukan. Karena semua hal itu terjadi atas kehendak semesta ya, divine order, atas takdir ilahi itu ya. Jadi ini lebih ke pesan tentang friendship atau pertemanan. Oke, pesan selanjutnya, passion. I accept that everything happen in divine order. Aku menerima bahwa semua hal yang terjadi itu adalah kehendak ilahi atau takdir ilahi
Jadi jika memang ada hal-hal yang kita nggak bisa tolak atau kita nggak bisa cegah, ya kita harus menghadapi dengan penuh kesabaran, ya, karena segala hal yang terjadi terutama hari ini itu udah divine order, udah takdir ilahi. Kita jalani dengan sabar, kita jalani dengan ikhlas, menerima ya. Dan dengan kita acceptance, kita menerima, itu hati kita lebih tenang ya, tanpa ada rasa dendam, amarah, kebencian, karena semua hal udah ada yang ngatur gitu loh. Oke, next ya. Grief, kehilangan. I understand that losing something is an opportunity to appreciate it. Jadi, aku mengerti bahwa kehilangan sesuatu itu justru adalah sebuah kesempatan, ya, dan tetap kita apresiasi. Nah, maksudnya sebuah kesempatan itu apa? Sesuatu yang pergi itu karena apa? Sudah nggak worth it, sudah nggak layak menemani kita, udah nggak layak kita jalani, ya. Dan ketika sesuatu itu hilang karena ini ya, karena semesta sedang menyiapkan ya sesuatu hal yang lebih baik dari yang hilang itu. Oke, ini berlaku untuk semua aspek kehidupan ya, mau ini dalam percintaan ya, keluarga, persahabatan, pertemanan, pekerjaan, bisnis ya, semua itu sama. Ketika kita kehilangan something, itu artinya sebuah kesempatan. Sebuah kesempatan apa? Untuk kita didatangkan, dipertemukan, dihadirkan dengan sesuatu hal yang lebih baik. Oke, itu untuk pesan semestanya. Kita lanjut untuk energi hari ini. Energi hari ini. Oke. Two of Branches, Salamander. Oke. Hari ini kalian akan berdealing dengan orang jauh ya, hubungan jarak jauh, klien atau customer yang posisinya jauh ya, atau keluarga kerabat yang posisinya jauh. Nah, ini hari ini akan terkoneksi dengan kamu, akan ada komunikasi, tapi belum pertemuan ya, komunikasi. Nah, kemudian beberapa dari kalian juga hari ini akan dipertemukan atau akan membuat kerjasama atau partnership gitu ya, dalam pekerjaan sih ya, terutama ya, karena kalau di kartu tarot yang Rider-Waite itu disimbolkan dengan membawa bola dunia, yang artinya ada kerjasama, bisnis, pekerjaan, MOU, kontrak kerja, yang di situ kalian itu match gitu ya, cocok, yang akan membawa kesuksesan ya. Jadi kalau kalian ada berdealing dengan orang jauh nih, ada komunikasi hari ini. Oke, lanjut ya untuk energi hari ini. Yap, Knower of Secret ini sama seperti The High Priestess. Intuisi kamu semakin kuat, dimana kamu menjalani hari ini mengikuti intuisimu, bukan berdasarkan perintah orang lain, tekanan dari orang lain, atau pendapat perkataan orang lain, tapi kamu bergerak berdasarkan intuisimu, mengikuti intuisimu, karena kamu sadari ya, kamu sudah paham nih kamu secara spiritual sudah paham gitu ya, bahwa kita menjalani hidup itu berdasarkan mengikuti intuisi. Karena intuisi itu petunjuk kebenaran. Jadi jangan sampai kamu mengingkari intuisimu, lebih menurut ke orang lain, tapi ternyata malah tersesat gitu, atau malah terjerumus ya. Kemudian gambaran dari kartu Knower of Secrets ini, ada koneksi batin yang kuat antara kamu dengan seseorang yang jauh. Jadi kalau kamu ada berdealing dengan orang yang jauh, kamu beda kota, beda pulau, bahkan beda negara, walaupun kalian tidak bertemu, tetapi secara batin ikatan kalian itu sangat kuat ya. Jadi nggak semudah itu untuk meninggalkan atau melupakan, oke, atau move on itu nggak mudah, karena ada chemistry yang kuat ya. Seeker of Branches, oke. Ada perjalanan yang akan kalian lakukan hari ini, atau mungkin saat ini sedang kalian lakukan ya. Ini perjalanan untuk bertemu dengan seseorang, perjalanan bisnis, atau di sini perjalanan untuk ya suatu kepentingan ya. Dan ini
bisa juga vice versa, di mana seseorang datang untuk menemui kamu ya, baik terkait urusan pekerjaan, karir, bisnis, atau mungkin ada hubungan asmara. Nah, ada seseorang yang akan mendekat. Jadi aku rasa sih ini energi seseorang yang jauh, tapi dia mendekat menuju ke kamu, tapi mungkin melalui komunikasi aja karena ada jarak kan ya, karena dia mempunyai koneksi batin atau ikatan batin yang kuat dengan kamu ya. Oke, lihat lagi energi hari ini. Seven of Branches. Hari ini mungkin kamu akan sangat capek, tapi capeknya ini karena kesibukan pekerjaan, bukan karena masalah ya. Sepertinya memang hari ini tuh jadwal kamu padat, banyak apa ya, meeting gitu, atau dalam pekerjaan atau perjalanan hari ini mungkin nggak cuma pekerjaan aja ya, ada banyak challenge yang harus kalian hadapi, harus kalian lewati atau kalian selesaikan ya. Tapi di sini karena intuisi kamu kuat, kamu menghadapi challenge itu atau tantangan-tantangan yang ada di hari ini, kamu ngikutin intuisi kamu dan itu akan menyelamatkan kamu ya. Oke, aku akan tarik satu kartu lagi untuk energi hari ini. Yap, Ace of Swords ya. Ini sama seperti ini ya, Ace of Cup. Ada energi cinta yang mengalir ya, dimana seseorang akan datang atau berkomunikasi, memberikan kamu perhatian ya, atau ini juga bisa energi cinta baru ya, dimana ada seseorang yang kamu baru aja mengenal dia, tetapi dia ini udah mulai ada feeling atau menaruh hati ke kamu. Kalau untuk energi rezeki, hari ini ada rezeki yang mengalir ya, memang tidak yang banyak berkelimpahan, tapi mengalir sesuai dengan apa yang kamu butuhkan. Oke. Selanjutnya untuk love message-nya ya. Oke. Power. You instinctively know what is right for you and you have the power to say no or to walk away at any time. Jadi insting kamu itu kuat, kamu tuh tahu, paham dari intuisi kamu ya, mana yang benar yang harus kamu ikuti, mana yang harus kamu tinggalkan. Jadi kamu punya kekuatan untuk menolak atau berkata tidak atau untuk pergi dari suatu hubungan yang menurut kamu tuh nggak sehat, menurut kamu tuh nggak worth it, menurut kamu itu nggak membuat kamu happy atau bahagia. Kamu punya power untuk berkata tidak atau meninggalkan ya. Untuk pesan percintaannya kita lanjut untuk angel message atau angel guidance. Oke, it's up to you. Angel memberikan petunjuk ya, bahwa segala hal itu terserah kamu. Kamu mau hidup untuk cari masalah, mau hidup dalam kedamaian, ketenangan, kamu mau sukses, kamu mau gagal, itu sebenarnya akarnya di diri kamu sendiri ya. It's up to you. Kalau kamu mau segala keribetan ya, kamu bisa aja cari-cari masalah gitu kan. Dan kalau kamu pengen tenang ya, kamu jauhin masalah dan tidak menciptakan masalah itu. Oke, ini untuk angel guidance ya, petunjuknya ya, apapun itu terserah kamu ya. Masalah ketenangan hidup, kedamaian itu berakar dari diri sendiri. Oke. Misal nih, kalau kamu nggak mau ribet ya jangan menciptakan affair gitu kan, tapi kalau kamu mau challenge, kamu ciptakan affair ya oke gitu, tapi segala resiko dan konsekuensi ya masing-masing menanggung sendiri. Oke, untuk afirmasi atau motivasi hari ini kita lihat ada pesan apa yang ketarik. Wow, ini afirmasi ya. Manifesting is my superpower. Jadi kamu afirmasikan, manifestasiku adalah kekuatanku gitu ya. Jadi ini maksudnya gini, kalau kamu punya tujuan ya disitulah kekuatan kamu, bahwa apa yang kamu
kamu impikan, kamu ingin wujudkan, itu kamu punya kekuatan untuk merealisasikannya. Itu ya. Jadi afirmasikan, manifesting is my superpower. Oke. Oke, ini pesan yang bisa aku sampaikan hari ini, walaupun kesiangan ya. Semoga tetap bisa memberikan motivasi dan pencerahan. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.